Terima kasih telah mengklik video ini. Buat kalian yang belum support saya di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar saya tetap bisa upload video untuk kalian. Terima kasih. Muatan ikan yang telah habis dibongkar biasanya selalu menyisakan kotoran-kotoran yang lama-kelamaan akan membusuk. Kotoran-kotoran tersebut berasal dari tubuh-tubuh ikan yang terpisah seperti ekor, kepala, dan juga kadang ikan yang utuh dan terselip di antara papan-papan palkah. Salah satu kewajiban kapal sebelum memuat ikan berikutnya yaitu membersihkan palka di mana tempat muatan ikan tersebut akan disimpan. Ini bertujuan agar palkah kembali bersih dan menghilangkan bau busuk sehingga muatan berikutnya bisa terjaga kualitasnya dan tidak tercemar oleh bau busuk dari sisa-sisa kotoran muatan sebelumnya. Membersihkan palka atau biasa disebut cleaning cargo hold dilakukan setelah semua ikan telah habis dibongkar. Biasanya dilakukan saat pelayaran dari pelabuhan bongkar menuju pelabuhan muat di Samudra Pasifik. Pelayaran dari pelabuhan bongkar menuju Samudra Pasifik memakan waktu 2 mingguan. Waktu yang cukup panjang untuk melakukan perawatan terhadap palka. Perawatan terhadap palka bukan hanya sekedar membersihkan palka, melainkan juga mengganti bagian-bagian palka yang rusak dan lampu-lampu yang padam akibat dari hantaman ikan selama proses memuat. Khusus untuk membersihkan palka, semua kru di kapal turut berperan di dalamnya, dari kru dek, oiler, hingga engineer dan officer, dan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari. Dan setelah selesai proses membersihkan palka, baru proses perawatan-perawatan berikutnya bisa dilakukan, yaitu mengganti bagian-bagian palka yang rusak serta lampu-lampu yang padam. Sekarang kita dalam pelayaran menuju Tarawa di Samudra Pasifik. Di bawah sana kru lagi pada bersihin palka guys. Jadi setelah selesai jaga anjungan, saya akan turun dan juga gabung dengan mereka untuk membersihkan palka. Hal pertama yang dilakukan saat membersihkan palka yaitu menyapu sisa-sisa kotoran ikan yang kemudian disemprot menggunakan air laut yang bertekanan tinggi. Dengan tekanan tinggi, semua kotoran bisa tersapu bersih dengan mudah, baik kotoran yang nempel di lantai maupun di dinding-dinding palka. Bosun sebagai kru senior di dek bertugas menyemprot palka menggunakan air laut. Sementara yang lain, ada yang bertugas membuka lantai-lantai palka, menyapu sisa-sisa kotoran, dan mengatur air bilges agar bisa terpompa keluar kapal dan tidak menyebabkan sumbatan serta genangan air akibat semprotan air laut. Sekarang saya sudah di dalam palka bersama kru lainnya. Jadi saat ini saya juga ikut membersihkan palka guys. Lantai-lantai palka yang terbuat dari kayu dan memiliki space kecil di bawahnya harus dibuka, kemudian juga disapu dan disemprot. Lantai palka ini terbuat dari kayu tebal dan tidak gampang rusak, meskipun tertimbun oleh ratusan ton ikan. Dengan itu, kayu-kayu ini lumayan berat dan dibutuhkan 2 orang untuk membukanya. Membuka pun tidak sembarang membuka, melainkan harus memakai trik dan peralatan stik besi untuk mempermudah dalam membukanya. Saat membersihkan palka seperti ini guys, setiap kru memiliki tugas masing-masing. Jadi bosun menyemprot menggunakan air laut, kemudian 2 kru membuka lantai-lantai palka, terus juga ada yang
menyapu sisa-sisa kotoran, dan ada juga yang mengatur air bilges. Setelah terbuka, bosun akan menyiram di bawah lantai-lantai tersebut. Jangan sampai ada sedikit pun kotoran yang tertinggal, karena kotoran yang tertinggal itulah penyebab bau busuk di dalam palka. Semprotan air laut yang begitu deras dan banyak menyebabkan air tergenang di lubang bilges, apalagi jika lubang bilgesnya tersumbat oleh kotoran. Maka untuk sementara, bosun berhenti menyemprotkan air laut hingga air mengering dan proses pembuangan bilges kembali normal. Jika pembuangan bilges sangat lambat akibat dari sumbatan kotoran-kotoran, maka opsi lain pembuangan bilges yaitu dibantu menggunakan portable pump. Portable pump ini sangat membantu mempercepat proses pembuangan. Karena jika air tersebut dibiarin tergenang, maka pastinya akan menghambat proses pembersihan palka. Sisa-sisa kotoran yang telah dikumpulkan akan langsung dibuang ke laut saat kapal melintasi open sea, karena pastinya harus mengikuti aturan mengenai pembuangan sampah di laut. Selesai membersihkan semua palka, maka berikutnya mengganti bagian-bagian palka dan lampu yang rusak dan juga yang padam. Dua perawatan palka ini ditanggung jawabi oleh orang yang berbeda. Bagian-bagian palka yang rusak diganti oleh deck crew, sedangkan lampu-lampu yang rusak dan padam diganti oleh third engineer. Setiap selesai proses bongkar, selalu ditemui bagian-bagian palka yang rusak. Ini adalah hal yang biasa terjadi akibat benturan maupun lemparan ikan saat proses memuat. Pekerjaan seperti ini memakan waktu hingga 1 minggu, tergantung dari jumlahnya kerusakan dalam setiap palka. Spare plywood juga disediakan dalam jumlah banyak yang disuplai saat di pelabuhan bongkar. Pekerjaan ini bukanlah sekedar mengganti kerusakan-kerusakan, tetapi akan menjadi laporan ke pihak perusahaan bahwa perawatan terhadap palka telah dilakukan dengan baik, sehingga para pencharter atau pemilik ikan tidak ragu dengan kualitas ikannya. Dari bagian-bagian palka yang paling banyak diganti karena rusak adalah atap-atap palka yang terbuat dari plywood atau triplek yang lumayan tebal. Akibat dari kadar air dan suhu dingin ditambah hantaman ikan, membuat plywood tersebut sangat gampang terkelupas dan kemudian rusak. Pencucian palka dikerjakan bersama oleh semua kru, sedangkan perawatan yang satu ini dikerjakan hanya oleh deck crew dan menjadi daily work bagi mereka. Sementara itu, engine crew akan kembali bekerja di habitat asli mereka, yaitu engine room atau kamar mesin, terkecuali third engineer yang akan hari-harinya tetap bekerja dalam palka. Third engineer di dalam palka bukanlah untuk mengganti papan-papan yang rusak. Ia memiliki tugas sendiri, yaitu perawatan terhadap penerangan-penerangan di dalam palka. Hal yang dilakukan dalam perawatan terhadap penerangan-penerangan yaitu mengganti lampu-lampu yang padam maupun rusak dan merapikan kabel-kabel yang doer akibat terlepas dari posisinya karena hantaman ikan yang dilempar oleh kru-kru saat trimming. Dari semua bagian palka yang rusak, baik plywood maupun lampu, berasal dari satu penyebab, yaitu hantaman ikan. Bagaimana tidak rusak? Saat trimming, kru-kru melempar ikan menggunakan support powernya yang sangat dahsyat. Ada yang bertenaga kuda, tenaga King Kong, bahkan ada juga yang bertenaga buto ijo. Sehingga semua yang terkena lemparan-lemparan ikan tersebut rentan akan rusak. Penerangan dalam palka juga sangat penting bagi kru, bukan untuk kualitas ikan, tetapi untuk keselamatan kru di saat proses memuat, dan juga keselamatan stevedore saat proses membongkar. Bayangkan saja, jika dalam keadaan gelap, kru-kru melakukan trimming. Bisa jadi, lemparan ikan akan mengenai kru lainnya. Dengan lemparan satu ikan seberat 5 kg,
mampu membenjolkan kening, apalagi lemparan yang berkali-kali. Begitu juga kabel-kabel yang putus. Jika tidak disambung dan diperbaiki, bukan hanya bisa membunuh kru, tetapi satu kapal bisa terbakar akibat korsleting listrik. Jadi sekarang semua palkannya sudah bersih. Nah, bisa lihat di belakang saya, dari bawah sampai atas semua sudah bersih guys. Jadi palkannya sudah kosong dan sudah bersih. Kemudian selanjutnya siap untuk diisi lagi sama ikan. Oke guys, sampai jumpa lagi.